Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Lia. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 hal ini disebabkan koperasi simpan pinjam terjerat kasus gagal bayar. Kali ini saya akan membahas tentang kasus masalah koperasi di Indonesia. Sejak pandemi COVID-19, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat 8 koperasi bermasalah yang saat ini dalam proses pelaksanaan perjanjian perdamaian pasca putusan perkara kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Di antaranya KSP Sejahtera Bersama, KSP Indo Surya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Pracico Inti Utama, KSP Inti Dana, Koperasi Jasa Keuangan Berkas Sempurna, KSP 5 Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Dari koperasi-koperasi yang bermasalah tersebut, kami menemukan ada beberapa permasalahan. Pertama, ada beberapa koperasi kurang kooperatif melaporkan perkembangan proses pelaksanaan perjanjian perdamaian kepada anggotanya, kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dalam konferensi pers Selasa. Kedua, ketidaksesuaian pembayaran dalam hal ketepatan waktu dan nominal pembayaran kepada anggota koperasi sesuai dengan skema perjanjian perdamaian. Ketiga, ketidaksepakatan beberapa anggota yang tidak menyetujui perdamaian namun tetap terikat dengan perjanjian perdamaian. Jadi mereka di sini seperti terpaksa. Keempat, adanya pemanggilan oleh aparat penegak hukum terhadap anggota dan pengurus menghambat proses perdamaian. Kelima, terhambatnya proses likuidasi aset untuk keperluan pembayaran kewajiban koperasi kepada anggota karena kondisi ekonomi akibat pandemi. Oleh karena itu, atas dasar temuan-temuan masalah tersebut dibutuhkan koordinasi sebagai upaya penanganan koperasi bermasalah yang dilakukan bersama-sama dengan kementerian atau lembaga terkait, yaitu dengan kepolisian, kejaksaan, dan juga unsur masyarakat, ujarnya. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam di Indonesia tak terus terulang, Kemenko UKM telah membentuk tim satuan tugas penanganan koperasi bermasalah, melakukan analisis hasil inventarisasi koperasi bermasalah termasuk aspek hukumnya, mengecek lokasi dan pemeriksaan koperasi bermasalah, menyusun rekomendasi penanganan koperasi bermasalah, serta melakukan pengawasan proses tahapan demi tahapan proses pembayaran, lalu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Adapun mengenai ruang lingkup penugasan kepada Satgas merupakan tim ad hoc antara KL untuk mengkoordinasi langkah-langkah penanganan koperasi dengan tujuan mengutamakan pembayaran simpanan kecil. Cakupan tugas dari Satgasnya adalah melakukan inventarisasi dan penilaian aset oleh operasional independen baik itu tanah, bangunan, dan lainnya seperti piutang, karena saya kira perjanjian perdamaian ini pelaksananya akan berbasis pada resolusi aset. Kemudian melakukan analisis hasil inventarisasi koperasi bermasalah termasuk aspek hukumnya, mengecek lokasi dan pemeriksaan koperasi bermasalah, menyusun rekomendasi penanganan koperasi bermasalah, serta melakukan pengawasan proses tahapan demi tahapan proses pembayaran, lalu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Adapun mengenai ruang lingkup penugasan kepada Satgas merupakan tim ad hoc ter-KL untuk mengkoordinasi langkah-langkah penanganan koperasi dengan tujuan mengutamakan pembayaran simpanan kecil. Tips jitu untuk menghindari koperasi bodong. Yang pertama, aktif mengikuti kegiatan sosialisasi. Yang kedua, selalu ingat bahwa koperasi tidak memberikan pinjaman kepada selain anggotanya. Yang ketiga, waspadai iming-iming imbal hasil yang tidak wajar. Sekian dari saya.